slide yang berubah. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Jakarta Tableau User Group. Ini acara kita yang ketiga dan 2 acara yang terakhir selalu online ya. Jadi semoga teman-teman bisa dapat sesuatu dari acara kita hari ini, karena hari ini kita mau belajar dari 2 expert tentang kayak gimana sih, skill apa aja sih yang dibutuhin untuk bisa jadi orang data. Kita akan melihat 2 point of view malam ini. Yang pertama adalah dari seorang pengajar, dari dosen. Apa sih skill yang diajarin di kampus? Yang kedua, dari seorang profesional. Oh, kalau di kerjaan kita butuhnya skill data yang seperti ini. Nah, kita mendengar dari 2 sisi nih, teman-teman. Pasti akan menarik sekali. Nah, nanti teman-teman yang mau bertanya, boleh posting di Q&A. Boleh ditanyakan nanti pas bapak-bapaknya presentasi. Kita akan jawabnya di belakang ya. Jadi semua orang akan presentasi dulu, terus nanti kita ada Q&A session. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan dulu nih. Sebenarnya Tableau User Group itu apa sih? Tableau User Group itu adalah community dari pengguna Tableau. Baik itu yang sebagai developer, atau sebagai data analis, atau sebagai data scientist, kita tuh selalu ditanyain kan, bentuk datanya mana? Bentuk datanya mana? Ya, biasanya kita menggunakan visualisasi tool. Nah, makanya kita bikinlah Tableau User Group Jakarta supaya ada satu wadah di mana orang-orang yang menggunakan Tableau itu bisa saling belajar, saling berbagi. Tujuannya itu. Di Tableau User Group Jakarta kita ada 3 orang nih leadernya. Yang pertama, ya kebetulan foto saya yang pertama, kenalan dulu deh. Nama saya Maria, dan saya sudah kerja di dunia data dari mungkin sekitar 13 tahun yang lalu di dunia data, dan udah kerja di beberapa perusahaan, baik itu di IT konsultan, di startup, maupun di corporate. Nah, bersama saya ada Tamara. Tamara sekarang ini bekerja di salah satu badan pemerintah, dan Tamara itu sangat expert menggunakan Tableau. Jadi kalau ada apa-apa tuh, wah, Tamara selalu tahu jawabannya. Dan Tamara kenal banyak banget orang yang udah pakai Tableau dari awal pertama kali Tableau datang ke Indonesia. Terus selanjutnya bersama saya dan Tamara ada Tanti. Tanti sekarang ini bekerja sebagai konsultan. Dan Tanti pun juga sama nih, sangat berpengalaman, tidak hanya di data visualization, tapi juga sebagai data analis. Nah, ini sih perkenalannya untuk Tableau User Group leaders-nya kita. Silakan, next. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang, event ini adalah event yang ketiga. Event yang pertama kita lakukan sekitar, udah hampir 2 tahun berarti. Event yang pertama, Agustus 2019. Agustus 2019, dan kita mulai event itu ada 119 orang yang datang ke suatu tempat, terus habis itu kita punya event, kita ngobrol-ngobrol seperti apa sih. Nah, bagi teman-teman yang pengen ikutan join ke LinkedIn, kita punya LinkedIn group, itu bisa di-scan barcode-nya, supaya bisa nanti langsung kebuka page-nya yang di mana. Oke, next. Udah, ini bisa langsung ke pembicara. Udah, oke. Oke, thank you Tanti. Oke, nah saya mau memperkenalkan nih pembicara pertama saya. Kebetulan Pak Adi adalah salah satu dosen saya waktu saya di kampus dulu. Nah, Pak Adi sekarang ini adalah chairman dari Information System School di Universitas Ciputra Surabaya. Menariknya itu tuh kalau kita online, kita mau punya pembicara dari manapun gampang, karena semuanya tinggal klik, mereka bisa join. Nah, malam ini Pak Adi akan share dari pandangan seorang dosen, data skill apa aja sih yang akan perlu dimiliki sama mahasiswanya, dan bagaimana caranya dia mempersiapkan mahasiswanya untuk bisa siap masuk ke dunia kerja. Dan teman-teman jangan lupa ya, nanti di akhir acara kita akan mengumumkan siapa sih pemenang Tableau visualisasi competition yang kemarin kita announce di LinkedIn.
Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita silakan. Kita panggil Pak Adi. Pak Adi, silakan boleh mulai start untuk share screen-nya. Oke, terima kasih Maria. Oke, saya mau share screen dulu. Oke. Berarti Pak, Oke. sekarang udah nggak ada isu nih. Kalau ada yang nangis lagi, kalau malam-malam gini gimana Pak? Aman sih, relatif lebih aman. Karena ya itu ruangan saya pun terpaksa saya kasih peredam juga. Oh, wow. Oke, Pak Adi niat sekali. Oke, Pak, silakan tanpa berlama-lama, silakan dimulai sharing-nya. Thank you Maria. Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Ya, saya mungkin manggilnya teman-teman aja ya. Biar saya nggak terasa tua ya. Ya maklum, Maria dosen saya itu waktu itu saya ngajar Maria di tahun 2008. Oke, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adi Suraputra Paramita. Saya saat ini sebagai chairman dari Information System School. Kebetulan juga 2019 kemarin saya diminta untuk menjadi pengurus di Apple Developer Academy di Universitas Ciputra Surabaya juga. Oke, saya juga menempuh beberapa pendidikan non-formal seperti Oracle 10G dan 11G workshop di Jakarta, waktu itu masih bisa onsite, dan juga beberapa kegiatan yang lain. Dan anyway, saya bonek asli Surabaya, jadi saya S1, S2 di Surabaya semua, dan juga mengerjakan beberapa proyek di Surabaya, waktu itu berkaitan dengan infrastruktur IT, saat ini juga mengendal beberapa proyek untuk data, dan juga website di salah satu di komunitas di Australia. Oke, jadi teman-teman, di sini saya mau share sedikit nih, apa sih kebutuhan data, skill data di industri 4.0 ini. Oke, teman-teman, industri 4.0 seperti yang sering didengung-dengungkan saat ini, itu membuat kita bisa mendapatkan banyak data. Karena di industri 4.0 kita ada predictive maintenance dari mesin, kita ada juga namanya IoT, ada sensor, smart sensor di mana-mana. Dan juga di era yang saat ini, ketika teknologi komputer semakin berkembang, terutama untuk hardware ya, itu memungkinkan algoritma-algoritma yang zaman dulu, di zaman saya waktu masih kuliah dulu itu, algoritma-algoritma sebenarnya sudah banyak yang ada. Tapi sayang, zaman itu komputasinya belum bisa maksimal, karena apa? Hardware-nya masih terbatas. Di zaman sekarang kita lihat laptop aja sudah punya kemampuan komputasi yang cukup bagus ya, sehingga dimungkinkan kita bisa memproses data yang cukup banyak dan juga menggunakan algoritma-algoritma yang saat ini ada. Belum lagi kita saat ini didukung dengan cloud computing, sehingga kita bisa menyesuaikan. Pas butuh resource banyak, kita bisa menggunakan resource yang banyak untuk memproses data yang besar ini. Dan kita sekarang lagi tren dengan namanya IoT, di mana kita bisa menghasilkan banyak data. Data sekitar kita itu apa aja sih? Oke, kalau kita lihat teman-teman, kita sekarang menggunakan GPS, ada weather, prediksi cuaca, air traffic, security, biomedical, cell phone, text, traffic, financial market. Itu data di sekitar kita, dan itu kita bisa memungkinkan untuk dianalisis. Bahkan seorang pribadi pun itu bisa menghasilkan banyak data. Contoh data kita yang sering ada itu adalah ketika kita misalkan periksa untuk misalkan medical check up dan yang lainnya. Itu sebenarnya data kita tuh direcord dan bisa dilakukan analisis lebih jauh. Kita pernah terapi aja, selama kita hidup ini sudah pernah minum obat apa aja, itu sebenarnya bisa dilakukan analitik. Jadi kita bisa lihat ya, data di sekitar kita itu semakin banyak. Nah, sekarang challenge kita di era sekarang industri 4.0 ini, data sudah banyak, terus mau diapakan gitu ya. Mungkin kalau kita sedikit flashback, teman-teman sekalian, di tahun 2000-an ketika IT sedang booming di Indonesia, yang terjadi adalah proses otomasi dari manual menjadi otomatis menggunakan IT. Di saat itulah banyak sekali mesin cash register atau mesin-mesin kasir berubah total, ditransformasi dengan menggunakan PC. Ketika proses otomasi itu terjadi, harusnya sudah banyak data yang bisa dihasilkan. Dan di saat inilah data-data yang sudah dihasilkan itu bisa kita analisis lebih jauh. Jadi bisa dibilang karena apa? Indonesia sudah melalui proses transformasi dari manual menjadi otomatis. Dari proses transformasi itu akhirnya terjadilah banyak data di sekitar kita. Dan inilah challenge kita di industri 4.0, bagaimana data ini bisa diolah. Berapa tahun lalu ya, kira-kira 1-2 tahun lalu, salah satu teman saya di Surabaya, dia punya supermarket yang cukup besar, tapi masih tradisional. Data yang dihasilkan itu masih dalam format DOS.
Tetapi dia manggil saya, bilang, Adi, tolong dong saya dibantu. Bisa enggak data saya ini dianalisis? Ya, pertama kali saya pikir, ya paling datanya berapa sih? Paling 1 bulan cuma 1000 record. Ternyata missing. 1 bulan itu datanya lebih dari 100.000 record. Jadi bisa dibayangkan dalam setahun ada berapa juta record. Jadi datanya dia itu sekian puluh tahun nggak pernah dianalisis. Dan di saat era data ini, dia menyadari data ini bisa dianalitik, sehingga pengaturan supermarketnya bisa lebih optimal. Barang-barang yang dia nggak perlu stok terus, bisa dia buang aja, ngapain saya nyetok lagi. Mending saya stok barang yang sudah pasti laku. Jadi itu teman-teman ya, data-data itu semakin banyak sekitar kita. Oke, dari industri 4.0 ini, akhirnya muncullah 2-3 tahun terakhir ini istilah namanya data science. Ingat ya, klausulnya data science. Berarti karena ada data, itulah bisa muncul ilmu namanya data science. 2017 kemarin saya diminta membangun sebuah program studi baru namanya sistem informasi. Nah, waktu itu, waktu saya mendirikan program sistem informasi yang masih tradisional ya, berkaitan dengan IT governance, berkaitan dengan bisnis proses. Nah, per 2018 saya switch. Oke, saya harus mengambil salah satu masab yang baru nih, namanya data science. Tapi data science yang mana nih? Oke, kita akan ambil skupnya lebih agak spesifik, yaitu ke data analitik. Dari data science itu apa sih, teman-teman? Kalau kita lihat, definisi data science itu artinya apa sih? Is a blend or various tool, algorithm, machine learning, principle with the goal to discover hidden pattern. Ingat ya, yang saya kasih bold merah, data science is a blend. Data science bukan ilmu yang bisa berdiri sendiri. Untuk apa? Untuk discover hidden pattern. Dari 2 definisi inilah sebenarnya kita bisa lihat bahwa data science itu harus blended, tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin kita menguasai banyak sekali macam-macam algoritma. Kita tahu caranya teknik machine learning, tapi kita nggak bisa tahu bagaimana algoritma ini bisa berguna dan membantu kehidupan kita sehari-hari atau membantu bisnis menjadi lebih produktif. Nah, untuk itulah muncul diagram ini, teman-teman. Computer science, kemampuan kita programming, software development, kalau cuma digabungkan dengan algoritma-algoritma atau rumus-rumus matematik dan statistik, itu jadinya machine learning. Tapi kalau mau jadi data science, itu harus mencari dari business insight. Kenapa, teman-teman? Kita ingin agar apa? Ya ilmu kita berguna dong, sehingga bisa membuat sebuah bisnis itu jadi lebih bagus, bisa jadi lebih produktif, bisa jadi lebih efisien. Ketika ilmu kita computer science, statistik, matematik kita jago sekali, kita bisa membuat model machine learning yang luar biasa hebat, tapi ternyata kita tidak tahu bagaimana implementasi ke bisnis. Nah, itu akan sulit ya bagi kita untuk menunjukkan apa sih hebatnya sebuah data science ini, atau apa sih hebatnya kita bisa menganalisis data. Oke, saya lanjut dulu. Kalau kita lihat ini ya, data scientist, kita harus punya yang namanya curiosity, pragmatis, business thinking, dan kreatif. Somehow, teman-teman, kita harus cukup curious. Data yang kita punya apa aja sih? Mungkin nggak sih kita gabungkan data yang, misalkan kita punya 2 tabel nih, nggak ada foreign key-nya, nggak ada yang bisa disambungkan nih field-nya. Tapi kalau kita lihat, kayaknya bisa ini kita analisis. Gimana? Bisa nggak ya kita gabung? Atau jangan-jangan untuk buat bisnis kita lebih efektif, kita perlu data dari luar nih. Bisa nggak kita blend, kita analisis bareng bersama dengan data-data yang ada di internal kita. Nah, itu jadi sebuah tantangan ya untuk kalau ingin jadi seorang data scientist. Dan dari sini akhirnya muncul, sebenarnya skill apa sih yang kita perlukan untuk menjadi seorang data scientist? Apakah ketika kita sangat hebat komputasinya, sangat hebat kemampuan statistik matematiknya, itu cukup untuk jadi seorang data scientist? Nah, ini kok diminta ada domainnya entrepreneurship. Oke, teman-teman, kita tahu bahwa sense of belonging kita itu akan menentukan bagaimana kita bekerja. Entrepreneurship di sini bukan berarti kita harus jadi pengusaha, tapi kita punya sebuah mindset entrepreneur. Bagaimana ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, jadi seorang data scientist, mindset entrepreneur itu artinya apa? Kita berusaha, oke, saya punya data seperti ini, saya akan olah nih, agar top manajemen tahu strategi yang paling cocok untuk menghadapi pandemi ini seperti apa. Itu berarti kita punya kemampuan atau spirit entrepreneurship. Dan ditambah dengan kita harus tahu bisnis perusahaan kita itu
mau ke arah kemana dan seperti apa produk kita ini. Agar apa? Agar analisis kita sesuai dengan kebutuhan bisnis dari perusahaan kita. Oke, kalau kita lihat ya, data science minimum, kita harus menguasai apa nih? Matematika, statistik, ethical skill. Ingat teman-teman, ini selalu jadi dilema ya. Belum lagi belakangan ini ada film yang bagus nih ya, tentang namanya social dilemma ini. Itu kaitannya dengan namanya ethical. Dan teman-teman, data science itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu tim. Kita harus bisa bekerja sama dalam satu tim. Dan data ini terus bergerak. Untuk itulah kita perlu namanya lifelong learning skill. Kenapa? Algoritma, kemampuan bahasa pemrograman, itu terus berkembang pesat. Termasuk juga, dulu saya pakai Tableau mungkin 2 tahun lalu. Sekarang saya lihat Tableau-nya sudah sangat berubah. Kemudian kita juga harus punya kemampuan berkomunikasi. Ya jelas aneh ya, kalau kita seorang data scientist, kita butuh data, datang ke satu divisi, maaf, Pak, Bu, saya butuh data. Loh, buat apa Mas datanya? Ya pokoknya saya butuh data, mau saya analisis. Oh iya, untuk apa keperluan datanya? Ya pokoknya saya butuh data. Jelas nggak mungkin ya kita komunikasi dengan skill seperti itu ya. Kita harus meningkatkan bagaimana kita berkomunikasi. Tujuannya apa? Ya agar kita bisa dapat data untuk bisa kita analisis dan pemberi data juga bisa merasakan manfaatnya. Kita juga perlu namanya real world project skill. Jadi teman-teman, real world itu sangat dinamis. Sehingga kita harus bisa menghadapi apa itu real world ini. Sehingga kita harus bisa lebih liquid. Kemudian machine learning, data visualization, ya itu saya percaya kalau domain kita di bidang IT, AS itu akan mudah bagi kita untuk menguasai. Ada data wrangling dan preprocessing. Jadi teman-teman, kadang kondisi itu tidak ideal. Kita seringkali mendapati data itu masih berantakan. Disitulah kita diuji bagaimana kita bisa melakukan preprocessing dan wrangling data yang sudah berantakan ini menjadi sebuah data yang siap untuk dianalisis. Ini terjadi dengan teman saya yang kemarin supermarket itu, pas saya minta datanya, saya datang ke tempatnya, ya ini data saya seperti ini. Ya saya cuman bilang aja, mate kon, atau mati aku ini, datanya kok masih bentuk DOS. Programnya itu masih pakai VisualFox Pro. Mungkin jarang ya teman-teman di sini yang masih pakai VisualFox Pro ya, karena mungkin nggak sesenior saya nih ya. Bayangkan datanya itu masih dari VisualFox Pro. Tapi mau dianalisis, gimana coba itu ya. Nah itulah, tapi bagi saya itu sebuah challenge. Makanya saya coba berbagai macam cara, akhirnya bisa, oh ya, datanya akhirnya bisa dibentuk CSV. Tapi kembali data harus dicek dulu. Karena apa? Ternyata karena modelnya masih zaman old, ya masih pakai DOS, field-fieldnya pasti nggak rapi, pasti berantakan. Oke, kita harus coba cara gimana caranya supaya ini data ini benar-benar akhirnya jadi matang dan siap untuk dianalisis. Nah, ini sebuah minimum skill yang harus kita dapat. Minimum kita harus punya skill-skill yang ini. Oke, siapa sih yang butuh skill-skill data seperti itu? Ya itu soal data scientist, data engineer. Data engineer itu butuh skill untuk build. Bagaimana kita membuat tadi yang dataset yang asalnya berantakan jadi data yang siap. Data scientist perlu kemampuan untuk bisa berinterpretasi. Data-data yang sudah siap ini setelah dianalisis, apa yang bisa didapatkan di sini? Kita bisa nemu hidden pattern apa nih di data-data kita. Kemudian untuk seorang machine learning engineer, kita harus bisa deploy sebuah model dong. Ketika kita berhasil analisis, oke, modelnya kita terapkan. Kita harus bisa mengotomatiskan model ini. Sehingga ketika ada data yang masuk, yang lebih baru, otomatis bisa jadi sebuah analitik yang lebih baru dan lebih up to date. Dan kemudian seorang bisnis analis juga harus bisa menganalisa. Ini efeknya dengan bisnis gimana? Apa kaitannya yang bisa diambil dari sebuah bisnis? Kemudian bisnis leader harapannya apa? Dari hasil analitik yang sudah lebih rapi ini, mereka bisa melakukan sebuah action. Oke, ini teman-teman third wave of data science. Jadi kita lihat ya di first wave data science, ada second wave, ada third wave. Third wave of data scientist itu ada experimenting dan innovating. Kita harus mencari business value dari sebuah data yang kita punya.
Dan apa sih skill yang dibutuhkan? Kita bisa lihat di sini. Kita juga harus punya namanya business mindset atau entrepreneurship skill itu ya. Mindset entrepreneurship. Agar apa? Agar bisa meng-create business value, not just build the model. Jadi tantangan kita di saat ini adalah bagaimana kita, kemampuan teknikal kita ini bisa dikombinasi dengan business mindset dan entrepreneurship mindset. Tujuannya apa? Bisa membuat sebuah business value. How will the outcome of my work influence the company decision? Jadi kita bukan cuma sekedar, hebat-hebatan coding, tapi bagaimana kemampuan kita itu kombinasi dengan tadi, bagaimana kita akan mengkomunikasikan hasil, gimana caranya kita menunjukkan, oke, ini yang perlu company lakukan, perlu perusahaan lakukan untuk ke depan. Karena apa? Data berbicara seperti ini. Kita perlu tahu the complicated things, but do not overcomplicated things. Jadi jangan membuat segala sesuatu terlihat rumit. Untuk itu, work well with other, understand your client, connect with people with similar work topic, communicate your result, and evaluate yourself. Ini hal penting yang harus dikuasai di masa yang saat ini. Oke, ada yang terakhir, tapi bukan ketinggalan atau yang paling belakang ya, yaitu kita harus pula menguasai namanya data storytelling. Tableau itu sangat hebat dalam membuat chart dan macam-macam ya. Tapi orang awam akan sulit membaca chart kalau kita tidak punya kemampuan storytelling yang bagus. Jadi contohnya data storytelling, setup and hook. Apa yang bisa kita dapat insight-insight-nya? Apa yang bisa kita tunjukkan bahwa ini loh, kalau ini sampai terus kita lakukan, company bisa mengalami peningkatan seperti ini. Apa best option yang bisa company lakukan atau perusahaan lakukan dari data yang sudah ada? Jadi data storytelling ini adalah skill baru yang wajib Anda kuasai kalau ingin berkarir di dunia data. Kenapa? Orang awam akan sulit membaca chart ketika kita tidak bisa menceritakan chart ini impact-nya apa sih. Ini kalau yang sering jadi guyonan saya dan teman-teman ya, kalau di kampus, ya kalau cuma sekedar menampilkan chart, ya ngapain pakai software yang canggih-canggih, pakai Excel aja bisa itu ya. Tapi dari software yang canggih-canggih itu bisa kita lakukan apa? Kita bisa melakukan namanya storytelling untuk data. Oke, effective data storytelling can help your insight drive change. Jadi bisa memberikan pencerahan kalau data storytelling kita bisa meyakinkan business leader. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Maria. Nanti kalau ada mau diskusikan bisa lanjut di sesi tanya jawab. Oke, thank you, Maria. Terima kasih Pak Adi. Oke, teman-teman, saya coba summary ini yang tadi Pak Adi bahas. Saya punya contekannya di sini. Jadi salah satu yang sangat diemfasis sama Pak Adi adalah kalau mau jadi data scientist, kalau mulai mau masuk ke dunia data, jangan cuma bisa statistik, jangan cuma bisa programming, tapi yang paling penting adalah bisa mengerti bisnis impact-nya apa sih yang pertama. Terus habis itu yang kedua adalah kita perlu bisa mengkomunikasi, either baik secara lisan maupun secara chat. Karena itu penting banget nih. Apalagi kalau kita ngomong sama business user ya Pak Adi ya. Untuk orang-orang yang nggak ngerti apa yang sedang kita lakukan, kita harus bisa menjelaskan ke mereka sesimpel mungkin. Terus juga Pak Adi juga membahas tentang, entrepreneurship mindset itu juga penting. Karena kalau sebagai seorang entrepreneur, berarti kan kita mikirin nih, analisa apa yang perlu kita lakukan supaya bisa membantu company untuk terus berkembang. Begitu jadinya. Itu salah satu yang menarik sekali Pak Adi informasinya. Terima kasih Pak Adi. Nanti kita ketemu lagi di bagian Q&A. Oke, baik Maria. Thank you. Oke. Nah, teman-teman, pembicara kita selanjutnya ini sudah tidak asing. Sepertinya Bapak ini sudah sering berkali-kali ikut event. Bapak ini termasuk salah satu orang yang sangat expert di bidang tata kota. Dan Bapak ini dia tidak hanya mengurusin tentang strategic analytics inisiatif yang berhubungan dengan kota, tapi juga dia mulai mengimplementasi analytics. Gimana sih caranya kita menggunakan data dan analytics untuk bisa membantu orang-orang yang tinggal di kota Jakarta. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggil Pak Juan. Pak Juan adalah Head of Data Analytics dari Jakarta Smart City. Halo Pak Juan, apa kabar? Halo Mbak Maria, ya senang bertemu lagi. Terima kasih untuk perkenalannya. Sudah bisa mulai saya?
Boleh, sudah bisa mulai. Silakan Bapak. Sebelum saya mulai, double check aja. Saya punya waktu sekitar 20 menit ya, Mbak Maria, betul ya? Betul. Oke, sip. Kalau gitu, mungkin saya permisi screen sharing saya dulu ya. Nanti semoga sudah bisa terlihat. Mungkin Mbak Maria boleh respon verbal kalau bisa terlihat dengan baik ya slide saya. Sudah bisa screen-nya? Bisa. Oke, sip. Tadi saya udah minta permisi juga ke panitia. Saya nggak full screen ya, soalnya saya kalau lagi call atau presentasi, saya lebih senang bisa ini ya toggle gitu. Jadi saya pengen lihat-lihat juga sesekali ke chat dan sebagainya dan memastikan koneksi saya baik gitu. Soalnya kalau saya full screen saja, kadang cuma lihat slide aja kurang seru ya dan kurang interaktif. Jadi sesekali bahkan saya mungkin stop screen sharing saya, share, nanti baru saya share screen saja. Jadi mungkin dengan seperti itu bisa lebih enak juga. Dan ya mungkin sharing saya lebih agak santai aja ya. Ini kan juga user group ya, harusnya rada semi formal lah ya, bukan sampai sangat formal sekali gitu terkait kerjaan. Dan semoga ya teman-teman di sini ya saya panggilnya juga bisa enjoy dan mendapatkan manfaat gitu dari insight yang di-sharingkan ya dari dua pembicara ya pada sesi hari ini. Dan justru saya lebih senang nanti di sesi tanya jawab ya bisa bertanya atau bahkan mungkin boleh ada masukan, perspektif dan sebagainya. Saya juga sangat terbuka. Jadi presentasi saya singkat, saya ada 3 subbagian dan saya akan jelaskan. So, yang pertama dan kedua singkat-singkat saja, 3 menit, baru yang bagian akhir agak lebih lama ya. Soalnya itu nanti baru ke bagian intinya. Jadi saya dikasih judul ini, The Importance of Having the Right Skills to Overcome Data Challenges, gitu ya. Jadi bagaimana sih kita bisa memiliki skill yang tepat gitu ya untuk bisa overcome ya atau bisa melampaui atau bisa mengatasi tantangan-tantangan di bidang data. Nah, mungkin sedikit cerita ya, saya sangat senang dengan topik ini sebab saya memang orangnya senang ini ya, tertarik di bidang edukasi atau ngajar gitu. Istri saya sendiri adalah dosen full time dan dia sering cerita lah. Jadi sedikit banyak saya juga tahu konteks mengenai edukasi, kampus, kuliah dan sebagainya. Dan saya pribadi sebagai yang mungkin lama ya di Singapura, di industri, di government gitu ya, memang senang juga mengisi sesi-sesi di kampus, ya entah itu kuliah umum, seminar, advising curriculum, kebijakan pendidikan, dan seterusnya. Jadi memang ini topik yang saya sangat senang, dan tentu Indonesia sendiri ya, kalau mau bicara agak makro atau high level sedikit, memang kan sering dengar ya bonus demografi, dan itu kita perlu manfaatkan, perlu kita kembangkan, terutama talenta-talenta muda. Jadi buat di sini teman-teman ya, yang mungkin adalah mungkin pemimpin ya, manager, leads gitu ya, heads di company masing-masing, ini mungkin semoga bisa mendorong agar dari setiap organisasi bisa mendorong perkembangan pendidikan atau skill set di bidang data, dan mungkin di sini ada juga teman-teman yang masih mungkin relatif baru kali ya, mungkin entah itu baru kuliah atau mungkin kerja 1 sampai 3 atau 5 tahun masih meraba-raba memikirkan ke depan. Semoga ini juga bisa memberikan gambaran ya dan masukan kira-kira trajektori ke depan seperti apa. Nanti kalau ada detail-detail ya monggo silakan ditanyakan lebih jauh. Nah, di sini kartu nama saya, jadi kalau mau kontaknya silahkan, ada bisa melalui email gitu ya, ada melalui ini juga WhatsApp, nomor direct call Indonesia dan seterusnya. Saya masih simpan WhatsApp nomor Singapura, soalnya kalau sebelum COVID kadang saya masih suka maintain ya sebulan sekali ke Singapura, dan saya masih keep nomor saya untuk WhatsApp-nya gitu ya, jadi saya masih pakai nomor tersebut. Tapi saya ada nomor Indonesia juga yang memang banyak dipakai ya dalam konteks di Indonesia. Silakan untuk menghubungi saya. Jadi ini 3 subtopik ya yang saya sebutkan. Jadi saya pertama-tama akan share sedikit ya mengenai overview Jakarta Smart City. Kemudian baru kedua bicara mengenai tim data secara umum di Smart City. Baru ketiga topik yang utama ya yang ingin kita bahas pada hari ini, data skills plus building digital talents. Gitu. Nah jadi tadi sedikit menyambung ya dengan yang sudah disampaikan di materi pertama. Saya rasa sudah sangat komprehensif. Saya hanya ingin menekankan bahwa ya data tidak bisa bergerak di ruang vakum ya gitu. Jadi pasti ada konteks organisasi, institusi, industri yang kita perlu pahami, dan makanya penting sebelum bicara mengenai data, mengenai skill set dan sebagainya, kita perlu mengetahui konteks lebih makro atau umum ya mengenai organisasi di mana kita bekerja atau berkecimpung. Ya, seperti itu. Nah, makanya di sini saya ingin bicara sedikit mengenai Jakarta Smart City. Jadi secara
ini ya secara mendasar ya apa sih smart city itu. Jadi kita ada arahan menuju smart city 4.0. Banyak ya definisi dan ini mungkin bisa jadi marketing jargon semata, tapi minimal dari berbagai definisi minimal di sini saya sebutkan ya yang merujuk juga ya yang sering dipaparkan di konteks government ya memang kita ingin menjadi kolaborator dan masyarakat sebagai co-creators dibandingkan atau dikontraskan sebagai pemerintah yang hanya administrator atau menyampaikan layanan saja dan masyarakat pasif. Nah, kami ingin bagaimana bersama-sama membangun solusi, sama-sama memikirkan ide-ide yang lebih inovatif, termasuk lebih banyak terlibat dalam komunitas dan sebagainya. Dan saya rasa, makanya saya senang ya ikut event-event seperti ini. Biasanya selalu mengiyakan kalau tidak ada tabrakan dengan meeting lain, karena memang ini salah satu bentuk kolaborasi. Dan di saat yang sama, dari Smart City mengembangkan misalkan reading group, JSC Labs, gitu ya, JSC talk dan seterusnya. Jadi memang banyak sekali hal yang dikembangkan dan siapa tahu dari rekan-rekan di sini, teman-teman di sini besok ada yang bisa berkontribusi juga ya lebih jauh dan berkolaborasi dengan Smart City. Nah, secara prinsip tujuannya sederhana ya. Jadi tidak lepas dari gambaran umum kotanya ya. Jadi kota yang lebih maju dan juga masyarakat yang lebih prosperous, lebih sejahtera ya, lebih bahagia. Dan dari sana kita bisa align ya dengan berbagai macam prinsip atau pilar smart city seperti smart people, smart economy, smart environment dan sebagainya. Dan ini arahan juga ya dari direktur atau kepala smart city, Dr. Yudhistira. Jadi ada 4 prinsip ya di sini: mobile first, system data driven, smart collaboration, digital experience. Nah, jadi dari 4 prinsip ini baru muncul turunan-turunan project-project atau inisiatif yang dikerjakan oleh Smart City. Jadi bisa lebih terukur, dan saya pribadi juga dalam konteks pribadi ya, walaupun di government memang lebih menantang ya konteks birokrasinya, menerapkan semacam OKR ya, atau agile approach. Mungkin bagi teman-teman yang ya mungkin cukup lama di industri atau di startup cukup familiar ya mengenai objective and key result, sehingga performa bisa dengan lebih ini ya lebih cepat termonitor dan juga bisa lebih mudah terdeliver, lebih cepat terdeliver, kira-kira seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran saja. Tim kami yang di tengah adalah Pak Yudhistira selaku kepala Smart City. Mungkin di sini ada yang pernah datang juga atau hadir ya ke kantor ya Smart City di Batu Kota. Nah, singkat saja, bagian kedua adalah mengenai sedikit ya gambar data analytics di Smart City. Tadi seperti yang disebutkan ya di presentasi yang sebelumnya, kita di tim data tuh kadang sangat sering justru ya bertemu dengan orang non teknis, apalagi di government. Ada yang sudah cukup berumur, senior, tidak pernah nge-coding, nggak pernah bahkan buka aplikasi mobile pun mungkin sangat terbatas dan sebagainya. Jadi kalau saya ditanya peranan tim data apa sih secara fundamental, ini saya juga belajar dari beberapa senior saya di industri, ya ujung-ujungnya kan membuat keputusan ya, membuat keputusan lebih cepat, lebih baik gitu. Jadi ada keputusan yang sifatnya operasional, sampah ada di mana, banjir di titik mana pada hari ini, sampah yang sifatnya lebih strategis, secara sistemik, secara ekosistem, bagaimana sih kita melihat dampak banjir, dampak kualitas udara, dampak kemacetan, atau bagaimana sih bisa menangani COVID-19 secara multidimensi, melihat dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, kemacetan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu harapannya dari sana nanti bisa ada pengembangan, peningkatan dari sisi kebijakan publik, dan juga layanan publik. Ini ada berbagai data, tadi mungkin mirip ya, di government juga nggak semudah itu dapat data ya, walaupun dinasnya banyak. Ini coba berbagai pertanyaan. Jadi di sini ya, ketika kita approach dinas lain, ada 200-300 dinas, ya kita harus dengan open mind ya, dan kolaboratif gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita bilang, minta datanya dong, gitu kan. Tapi kita harus ada business case-nya, kita harus ada tujuan yang ingin dicapai, kita harus bisa memberikan manfaat balik kepada dinas-dinas tersebut, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini berbagai macam contoh data yang kami miliki, dan tidak berhenti di sana ya. Selain membuat data warehouse, data mart, dikelompokkan dengan dalam berbagai bidang, kami ingin ketika membuat insight atau membuat keputusan tidak hanya di konteks smart city saja. Sebab kami tahu, termasuk di tim saya, bukan yang paling ahli ya. Ketika ditanya mengenai banjir, mengenai udara, mengenai kesehatan, itu kami harus bekerja sama, misalkan dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan, dengan misalkan para tenaga ahli, dengan tenaga riset dan sebagainya. Makanya secara eksekusi inginnya sih bekerja sama ya dengan instansi pemerintah lain, lembaga riset, universitas, industri, dan seterusnya, dan seterusnya.
Kemudian ini dari sisi data sendiri ya, kami kan memang berubah ya menjadi namanya Regional Service Agency. Kalau sebelumnya itu UPT, unit pengelola, sekarang menjadi BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Ke depan mungkin ada kemungkinan bisa menjadi BUMD juga. Tujuannya sih bisa lebih fleksibel dalam arti mengembangkan produk, monetisasi, lebih profesional juga, dan seterusnya. Nah ini kalau kita beli makanan di restoran kan ada menunya gitu ya. Oh ada minuman, makanan pembuka, penutup, makanan utama, dan sebagainya. Nah tim data di Smart City juga mengembangkan produk dan layanannya gitu ya berbasiskan data. Ini contoh-contohnya aja berdasarkan maturitas dan juga tipe atau format. Ini sebetulnya adaptasi ya dari salah satu artikel Medium tentang data produk di Google aja, data produk Medium biasa kan ketemu sih. Matrixnya bisa lebih simpel, cuma ini saya sedikit kembangkan sehingga bisa sesuai dengan konteks Smart City. Ini contoh-contoh ketika COVID-19 ya tentu kami melakukan analisa yang cukup mendetail. Jadi yang buka website ini ya saya rasa bagian di Jakarta mungkin pernah yang minimal sekali ngeliatin ya, yaitu tim saya yang buat, dan juga ada paparan-paparan lebih mendetail gitu. Jadi ada yang bahkan sampai masuk jurnal internasional ya kayak IEEE dan sebagainya. Dari data-data ini kami buat, kami kaji supaya tidak hanya berhenti di dashboard tanda kutip yang sederhana ya, tapi ada ranah keilmuannya pun kami coba telaah, forecasting modelnya dan sebagainya itu kami coba buat juga. Ini beberapa contoh, dan juga ini misalkan PSBB ya waktu itu namanya pembatasan sosial atau social mobility limitation ya, kami mendapatkan data ya, dari misalkan Google Waze gitu ya, kelihatan tuh nanti jadi tren kecepatannya, tren mengenai ininya ya, mengenai total kemacetan seperti apa, fluktuasi di berbagai jalan seperti apa. Ini sedikit gambaran, baru kita masuk ke topik utama ya pada sesi hari ini. Mungkin saya spend waktu sekitar ya 7-10 menit ya untuk bagian ini yang memang menjadi topik inti. Sesuai yang saya nyatakan ya, bahwa talent gap itu memang selalu ada ya, dan building digital talent itu nggak mudah. Makanya saya sangat berharap bagi teman-teman yang di kampus, yang di industri, ya, yang di startup, yang di lembaga riset, di government gitu ya, sama-sama mengembangkan pola pikir untuk mengembangkan kemampuan teknis tidak hanya kita ya, tapi tim kita juga gitu kan. Jadi saya rasa terutama bagi teman-teman yang ada di leadership position ya, bisa itu first time manager gitu, bisa jadi lead, bisa head, bisa ya VP, manager, senior manager, dan sebagai director. Itu saya sangat berharap ya secara pribadi bisa memikirkan dan mengembangkan bagaimana kita membuat ini ya perkembangan mengenai skill set digital atau skill set data. Minimal sesederhana ada kurikulum mendasar di perusahaan ya teman-teman, atau ada program-program training ya yang bisa lebih sistematik dan seterusnya, atau bisa juga ada kegiatan-kegiatan yang nggak harus berat-berat gitu ya, tapi yang sifatnya santai, seminggu 2 minggu sekali, knowledge sharing dan sebagainya untuk sama-sama saling belajar. Ini juga yang saya terus kerjakannya di konteks government. Bersyukur ya udah cukup menular ke berbagai macam dinas dan bidang-bidang lain ya. Orang itu tahu ya di government kan mungkin ada aja ya ego sektoral, ada mengenai silo dan sebagainya. Tapi dengan kita mau berbagi ya, makin banyak orang juga yang akhirnya bisa lebih terbuka dan kolaboratif. Kira-kira seperti itu. Nah kalau di sini kita sering dengar ya data is the new oil gitu ya. Tapi saya selalu tanya balik, makanya saya senang phrase ini, you have the resource to refine it gitu. Jadi ya kalau minyak bumi kan kita nggak bisa ambil pakai tangan gitu kan. Perlu ada toolsnya, perlu ada engineers-nya gitu kan, ya perlu ada manajemennya, bagaimana itu diproses, nanti kualitas memprosesingnya juga bisa bermacam-macam hasil akhirnya ya sama gitu. Data pun seperti itu. Apakah kita memiliki orang-orang yang cukup terampil ya, yang cukup berpengetahuan, yang cukup berkaliber untuk memproses itu, dan termasuk tools yang ada. Kalau bicara mengenai skill set, sebetulnya saya bukan ini ya menemukan hal baru gitu, tapi saya ambil beberapa referensi misalkan dari World Economic Forum gitu ya. Jadi ini misalkan di 2015, 2020, dan biasa kalau ngecek di Gartner atau beberapa perusahaan ini teknologi consulting, itu mereka memunculkan ya skill set apa saja yang penting, bisa yang sifatnya umum atau soft skills, ada juga sifatnya technical gitu ya. Kalau technical kan biasanya memang lebih cepat berubah. Tapi kalau saya ditanya sih ya minimal di data secara teknis bisa ini deh R atau Python gitu ya, dengan satu tools visualisasi itu udah cukup lumayan buat awal-awal. Tapi tentu untuk perkembangan senioritas dan sebagainya ada ya berbagai macam skill set lain. Nah, di sini yang buat saya pribadi saya rasa penting ya ketika saya di industri, di government, di universitas gitu. Mungkin saya melihat seperti ini ya, problem solving, critical thinking, creativity, ability to ini ya to work with diverse people gitu. Itu menjadi hal yang penting gitu. Ya, mungkin kadang di universitas termasuk saya dulu mungkin punya mindset, oh yang penting apalah GPA
tinggi gitu kan ya, atau saya bisa perform. Tapi ya dalam konteks real ya, nggak cuma di kerjaan sih, tapi dalam konteks masyarakat ya, saya rasa kita harus memikirkan secara ekosistem, secara sistemik, secara bersama-sama. Jadi saya rasa ada hal-hal seperti ini yang kita bisa coba kembangkan minimal di tim masing-masing lah ya, yang paling ini paling simple, paling ini paling mendasar. Kalau kita masih baru awal-awal tahap karir kerja, ya mungkin bisa sharing ya ke kampus ya, mungkin alma mater kita pernah ini belajar di unit tertentu atau bahkan di SMA kita. Saya pribadi pernah ngajar ya, ngajar coding ini ke sekolah coding untuk SD dan SMP di Jakarta, ada sekolah-sekolah seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang tertarik bisa mencoba hal-hal seperti itu. Nah di sini juga kalau namanya posisi kan macam-macam ya, yang mendasar sih ada analis, engineers, business analyst, data scientist gitu. Nah nanti tergantung perusahaannya, biasa ya namanya rekrutmen ya, bisa agak dibuat lebih fancy atau tanda kutip lebih seksi gitu ya. Nanti ada namanya ya apalah senior scientist, senior analyst gitu kan ya, atau visualization expert gitu kan ya, atau ada nanti namanya BI analyst dan sebagainya. Variasinya macam-macam. Cuma secara esensi nanti saya akan share sedikit ya yang menurut saya cukup relevan bisa kita pikirkan sama-sama. Jadi saya pribadi juga bicara ini sebagai ini ya yang terlibat dalam membuat kurikulum juga di kampus, karena saya memberikan masukan juga ke beberapa kampus di Indonesia dan di Asia ya, bagaimana mereka bisa ini ya mengembangkan kurikulum mereka yang sesuai gitu ya dengan kebutuhan industri, kebutuhan ke depan dan sebagainya. Ini yang paling sederhana, kita perlu skill math dan statistik, kita perlu computer science skills, atau programming, dan yang juga tidak kalah penting, atau bahkan saya bilang paling penting ya, susah dipelajari itu domain expertise ya. Jadi kalau saya di Jakarta Smart City, saya harus tahu kota Jakarta seperti apa, gitu kan, pemerintahan itu seperti apa. Kalau saya di bank, saya harus tahu financial landscape itu seperti apa. Kalau saya di industri penerbangan, saya harus, atau di hotel, kita harus tahu market mengenai airline seperti apa, dampak COVID terhadap penurunan revenue gitu, itu saya harus tahu gitu kan. Jadi ada beberapa hal seperti ini, tentu ini bisa dijabarkan lebih detail gitu kan. Cuma kalau mau sedikit lebih detail, nah ini dijabarkan ya tadi yang di materi pertama sudah disampaikan juga ya, ada hal-hal seperti storytelling gitu kan ya, machine learning, optimization gitu kan, dan juga visualization sendiri dan sebagainya. Itu macam-macam. Dan hal diagram Heister saya cukup suka ya, cukup umum, nggak sampai detail sekali, tapi ini ya cukup membantu ya. Ini dari Udemy kalau saya nggak salah ingat saya ambil. Jadi dia kasih pemetaan gitu, mapping. Jadi dari beberapa posisi, data analyst, machine learning engineer, data engineer, data scientist, itu skillnya apa dan mana yang paling penting untuk posisi tersebut. Jadi ini mungkin bisa cukup membantu untuk ini ya membuatkan pemetaan. Dan menurut saya pribadi, kalau kita di leadership position itu sangat penting ya untuk bisa melakukan seperti ini. Jadi kita lihat itu yang dari posisi junior, yang tanda kutip yang biasa sampai yang senior, dan nanti dalam pergerakannya, perkembangannya itu seperti apa ininya ya, skill set mereka. Dan saya sendiri sebisa mungkin ini ya mendorong di leadership position juga untuk mereka berkembang. Itu susah ya, soalnya kan kalau mau secara formal kan ya harus minta persetujuan manajemen gitu kan ya, atau pimpinan kalau di konteks government gitu kan, itu mungkin belum dapat trust dari manajemen dan sebagainya. Tapi kalau masih di tim saya biasanya gilir gitu, ada orang-orang yang saya kasih menjadi interim lead gitu, mungkin dalam proyek tertentu atau selama batas waktu tertentu 6 bulan gitu. Habis itu besok-besok kita ganti lagi gitu kan, kita shuffle lagi, dan mereka tahu gitu ini bukan formal tapi memang untuk pembelajaran. Jadi ada beberapa hal yang saya rasa tergantung konteks masing-masing ya seperti apa gitu kan, itu mungkin kita bisa pikirkan dengan kreativitas masing-masing untuk mengembangkan ini ya skill set digital dan untuk perkembangan ke depan. Nah, mungkin sebelum saya stop penutup aja gitu. Jadi ini kan nanti mungkin kita bisa ngobrol, diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Mungkin bagi yang belum terlalu involved ya di sini dalam pengembangan skill set dan sebagainya, saya cukup menyarankan ya minimal terlibat di ini kali ya, di event-event community gitu ya, bisa sebagai speakers atau bisa sebagai panelis atau bisa ya bantu-bantu ini menyiapkan. Saya tuh mulai seperti itu sekitar tahun 2013-14 dan justru surprisingly banyak belajar dari sana. Dan ini kalau mau boleh cerita ya, justru dapat berbagi cukup banyak beberapa kesempatan karir dari sana gitu.
bukan mau loncat-loncat kerjaan ya, tapi justru karena kita akhirnya kenal industri, kenal landscape, kenal konteks dengan lebih luas, jadi bisa lebih ini juga ya, bisa lebih paham nih apa sih yang kita bisa kontribusikan dalam konteks ekosistem secara lebih menyeluruh. Mungkin itu aja sih dari saya, semoga bisa cukup membantu pertama mengenai konteks smart city, konteks data yang ini ya dikerjakan teman-teman smart city, dan juga bagaimana ya dalam tentunya banyak tantangan juga ya dalam konteks government berusaha mengembangkan ini talenta-talenta digital dalam konteks Jakarta Smart City. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke panitia dan Mbak Maria ya selaku MC. Thank you. Terima kasih Pak Juan. Wah, teman-teman menarik banget kan? Jadi selain hal yang tadi ada irisan kayak misalnya contohnya domain expert, tadi kan Pak Adi juga bahas tentang business knowledge. Dari Pak Juan saya dapat tambahan nih. Ternyata penting juga nih kalau kita mau masuk ke karir selanjutnya, ke level selanjutnya, kita perlu tahu negotiation skill. Wah, itu menarik sekali. Kita perlu tahu negotiation skill, kita perlu tahu bagaimana caranya bisa do people management. Terus habis itu yang paling penting, kalau mau belajar paling cepat, salah satu caranya adalah untuk join ke community. Ikutan, terlibat di community, supaya bisa belajar dari orang lain, melihat lesson learn-nya orang-orang lain. Oke, saya mau panggil Pak Adi, biar kita bisa mulai Q&A session. Mungkin bagi teman-teman yang tadi angkat tangan, boleh dituliskan, karena di sini kalian nggak akan bisa unmute, jadi boleh dituliskan pertanyaannya di Q&A. Pak Adi sudah kembali kah, Pak Adi? Halo, sudah. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama dari Tommy. Apakah ada general path yang bisa diikuti untuk memulai menjadi data scientist? Mungkin kita bisa mulai dari Pak Adi, lalu nanti ke Pak Juan. Oke, ya mungkin saya bisa jawab bahwa ini untuk general path, ketika kita mau jadi mulai data scientist, kita bisa start dari domain expert yang kita kuasai dulu. Ya, kita tahu ya bahwa misalkan kita mau belajar computer science secara komprehensif, mau belajar sebuah skill IT itu butuh waktu. Tetapi ketika kita menguasai domain kita sendiri, itu kita secara tidak langsung akan bisa pelan-pelan mulai terjun ke dunia data scientist. Kita bisa memberikan insight-insight ke teman satu tim kita. Bahwa ini loh, kalau misalkan data bicara seperti ini, bisnis impact-nya itu seperti apa? Tadi yang Pak Juan sempat katakan, misalkan kita di banking nih, saya misalkan sebagai orang finance murni, tapi saya diterjunkan untuk di tim data. Bisakah saya survive? Jawabannya bisa. Kenapa? Domain expert yang untuk finance pasti yang kita sendiri yang menguasai. Kenapa? Ya yang kita tahu seluk-beluknya financial pasti orang finance. Dan di situ kita akan start untuk bisa memberikan insight ke tim yang lain. Sebagai contoh nih, kalau misalkan ada tabel-tabel, ada chart-chart bicara seperti ini, kita sebagai domain expert bisa memberikan jawaban, ini loh, ini harusnya kalau kita berbicara tentang chart di finance, jangan gunakan chart yang seperti ini. Ya, mungkin Maria juga pernah sharing dengan saya, kadang-kadang kita milih chart aja itu bisa nggak tepat, ya, nggak tepat sasaran ya. Itu domain expert itu bisa start paling awal ketika kita ingin berkarir di dunia data scientist. Dari situ nanti pelan-pelan kita akan bisa mempelajari teknologi untuk pembuatan chart. Dari situ nanti kita mulai akan ke belakang lagi lihat untuk ngolah data kita perlu seperti apa. Jadi saya rasa seperti itu. Jadi kita akan bisa start dari domain expert kita, domainnya di mana, kita expert di mana, kita kuatkan dulu, baru kita pelan-pelan belajar untuk visualisasi data, setelah itu baru mulai ke analisis. Jadi kalau pendekatannya dari depan ke belakang gitu. Kalau dari saya itu sih. Ya, silakan. Oke, menarik sekali. Mungkin dari Pak Juan ada yang mau ditambahkan, Pak? Oke, saya mungkin nambahin dikit ya, dan biasanya saya kerap kali ada pertanyaan seperti ini, terutama spesifik data scientist. Biasanya yang saya lakukan adalah saya tanya balik gitu. Soalnya gini, kadang tuh orang punya banyak tanda kutip salah persepsi ya, apalagi yang masih di kampus atau baru 1, 2, 3 tahun kerja atau baru dari bidang lain pengen berkecimpung di bidang data. Kayak kesannya ya, data scientist yang paling apalah ya, paling keren, paling luar biasa dan sebagainya gitu. Saya belak-belakan aja, saya nggak pernah menyebut diri saya data scientist gitu. Saya enggak deh, saya bukan data scientist gitu kan. Jadi ya walaupun saya tahu lah
lah modeling apa, statistik dan sebagainya. Cuma saya nggak pernah menyebut diri saya data scientist. Gitu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kadang persepsi kali ya, atau bisa oh ya kayak gaji paling gede data scientist, pengen deh jadi seperti itu gitu kan. Jadi biasa ada persepsi-persepsi seperti itu gitu kan. Nah kalau saya belak-belakan gitu kan, kalau saya ditanya data scientist yang menurut saya bukan senior ya, ini normal gitu. Normal data scientist itu menurut saya perlu minimal pengalaman kerja 5-8 tahun, idealnya PhD, kalau nggak PhD ya udahlah master, tapi masternya yang kalau bisa yang ini ya, yang riset gitu loh. Jadi bukannya cuma ambil modul aja. Jadi supaya ketahuan nih mereka riset apa, metodologinya, modelnya sejauh apa gitu kan. Nah ini mungkin ini pertama saya gitu kan. Ya saya tahu lah di industri ada ini talent award dan sebagainya. Kadang tuh kan ada inflasi title ya. Karena saya ngelihat fresh graduate tadi sebutnya data scientist. Buat saya sih enggak lah ya. Maksudnya I have my own ini ya, so-called standard and expectation gitu ya. Menurut saya nggak seperti itu gitu. Nah ini mungkin catatan saya dulu sebelum saya jawab gitu kan. Nah kedua tanggapan saya adalah sebetulnya posisi data tuh macam-macam gitu. Bahkan nggak harus jadi tim data gitu. Kita jadi di tim produk, kita di tim bisnis, di tim finance. Kita boleh loh belajar data gitu atau di policy gitu kan. Boleh kan kita belajar data, belajar R, Python dan untuk sehari-hari kita pakai gitu. Nah itu saya cukup hobi adalah ngajarin tim non teknis, can be business, can be finance, kita can be policy makers gitu untuk ya pakai inilah biasa pakai visualisasi, bisa pakai processing sederhana gitu. Nah, itu akan membantu gitu. Jadi ternyata mereka tahu data untuk bisa data nggak harus jadi tim data gitu loh. Jadi itu mindset yang ingin saya klarifikasi dulu. Nah baru sini saya jawab ya. Nah ini baru scientist gitu kan. Ada ini nggak sih? Ada paths-nya ya ada gitu kan. Cuma ya kalau memang mau jalurnya scientist harus pilih domainnya ya atau teknisnya gitu. Soalnya bisa luas sekali dan itu harus dipelajari dengan mendalam. Gitu. Saya nggak percaya orang yang bisa ahli semua model. Kayak enggak. Kalau begitu berarti dia belum ahli semua model berarti. Gitu kan. Jadi harusnya dia memilih apakah dia mau specialize-nya di mana nih, experimentation kah, apakah di optimization, di forecasting, di clustering atau apa gitu. Dan itu pun mau diperdalam lagi bidangnya biasanya mendalam. Ambil contoh kita mau di forecasting untuk COVID-19. Itu aja variasi model udah banyak sekali gitu kan, dan nanti kompleksitas data ya dan sebagainya itu repot gitu kan, dan perlu pemahaman yang mendalam. Jadi kalau saya ditanya paths-nya seperti apa, pertama tahu tools-nya dulu, misalkan ya seperti R atau Python gitu kan, minimal tahu itu gitu kan, nggak cukup hanya tahu visualisasi ya kalau ingin bergerak ke arah data scientist. Jadi harus tahu programming, mixture of programming and modeling gitu kan, itu satu. Dan yang kedua adalah setelah itu perlu mendalami, memikirkan kira-kira teknik atau domain apa yang ingin didalami. Soalnya kita bikin model, kalau itu nggak sesuai dengan konteks ya nggak akan berguna ya modelnya. Contoh saya pakai model ngasal gitu, ambil model tentu buat prediksi curah hujan atau banjir. Ya kalau saya bukan yang belum consult dengan ahli banjir ya nggak akan relevan. Dan siapa tahu di bidang itu ya kayak di kemacetan, dari model di banjir itu sudah ada mungkin sejak 20-30 tahun lalu model-model yang memang sudah secara keilmuan sudah lebih matang ya dan sudah lebih established gitu, dan itu perlu kita ketahui gitu. Ini mungkin beberapa tanggapan dan komentar saya, tapi sekaligus saya mendorong ya buat yang mau menjadi data scientist ya jangan putus asa, cuman siap-siap buat bukan sprint ya tapi maraton gitu, jangka panjang, minimal belajar terus gitu 2, 3, 5 tahun gitu kan. Jadi ya itu sih, jadi ya mungkin itu sedikit komentar dari saya dan sedikit dorongan ya jangan pernah berhenti belajar lah. COVID-19 seperti ini kan makin banyak ya kuliah-kuliah online, master, online courses dan sebagainya. Dan kita kan work from home ya sangat terbuka ya kesempatan untuk seperti itu. Mungkin itu sih tanggapan dari saya, Mbak Maria. Terima kasih Pak Juan, sangat komprehensif. Jadi bagi teman-teman yang bertanya gimana cara mulai untuk jadi data scientist, ada dua jawaban tadi. Yang pertama adalah start dari domain expert, lalu coba untuk menempuh pendidikan lebih lanjut, jadi secara pengalaman juga lebih banyak, dan mulai belajar untuk menggunakan tools, itu sih, jadi biar bisa di-combine nih semuanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jehan dari Jakarta. Mau bertanya, sebagai bisnis analis, sebaiknya saya belajar R atau Python dulu ya? Mungkin Pak Juan mau menjawab?
Oke, saya coba jawab ya. Jadi di sini business analyst kan cukup banyak ya di company. Ada sebenarnya posisi business analyst itu yang untuk lebih senior, orang kerja 3 atau 5 tahun baru boleh disebut business analyst. Sebenarnya mungkin disebutnya general analyst aja gitu kan. Kalau di Jakarta Smart City kita ada policy analyst, itu ada, business analyst juga ada. Nah, ini macam-macam. Nah, itu pun di berbagai divisi ada walaupun posisi sama ya di business analyst, tapi kerjaan sehari-harinya bisa agak berbeda. Nah, kalau saya ditanya R atau Python ya, mungkin saya jawabnya dari sisi R atau Python-nya dulu gitu ya, secara programming language. Mungkin di sini ada yang lebih paham atau ahli dari saya. Cuma kan ini perdebatan ya di sisi bidang data atau teknis. Itu baiknya apa kalau saya mau belajar, belum tahu R atau Python, mana yang harus saya pilih gitu kan. Kalau secara simplified, saya nggak bilang ini sangat komprehensif atau saya yang paling ahli. Cuma biasa persepsinya adalah Python itu bisa lebih umum gitu. Jadi kalau memang belum terlalu tahu mau mendalami apa, model apa, datanya seperti apa, yaitu bisa pakai Python. Setahu saya sih diversity library juga bisa lebih banyak gitu ya. Dan juga ada tools cloud ya, kayak misalkan Google Colab itu kan bisa tuh ke Jupyter Notebook dan sebagainya kita pakai oprek di sana. Itu satu contoh gitu kan. Kalau R biasa orang yang lebih mendalami statistik. Jadi mungkin yang background-nya satu statistik, pernah pakai SPSS gitu ya, atau stata ya, itu kan statista. Nah, itu bisa juga tuh ekspor ke R. Sebab itu memang lebih banyak fitur-fitur atau modul-modul yang terkait ke statistik. Cuma itu setahu saya sih, saya pernah nyoba juga lah, bukan paling ahli, cuma pernah ngoprek-ngoprek juga. Perlu ini ya, learning curve-nya menurut saya lebih berat gitu ya, lebih sulit, dan juga ini ya, perlu ini untuk fitur-fitur statistik yang lebih mendalam, itu baru enak gitu kan. Kalau memang pengen lebih cepat, lebih umum, biasa sih orang pakai Python. Nah, baru di sini dikaitkan dengan business analyst. Kalau business analyst kan biasa lebih ke konteks bisnis, recommendation, business metrics, gitu, visualization. Jadi kalau seperti itu ya saya akan rekomendnya ya Python aja secara umum. Kecuali di perusahaan teman-teman di sini memang bergerakkan di bidang statistik, gitu, misalkan di biro pusat statistik ya kalian ini jadi business analyst di sana, ya udahlah pakai R aja. Soalnya kayaknya udah sangat berkecimpung di statistik, sooner or later akan kepake juga kan statistiknya, gitu. Jadi mungkin jawabannya seperti itu. In rule of thumb secara umum saya lebih rekomend ke Python, tapi kalau memang yang ada rencana ketertarikan mengeksplorasi statistiknya lebih mendalam, baik itu udah pernah ada background ataupun sudah ada rencana ke depan seperti itu, ya monggo bisa consider R. Tapi secara umum saya lebih rekomend Python. Itu sih dari saya. Oke. Dari Pak Adi ada mau menambahkan, Pak Adi? Ya, Maria. Ini kebetulan case nyata di program studi saya nih. Jadi ada mata kuliah namanya Data Science for Business Analytics. Yaitu akhirnya sempat ada 2 masab. Kita mau belajar dari sisi komputer science-nya dulu atau belajar dari sisi statistik. Ketika itu kebetulan diampu 2 dosen ya. Kalau yang dari sisi komputer science pasti lebih rekomend Python karena memang tadi yang dikatakan Pak Juan itu lebih simple. Dan exploratory library-nya juga banyak, kita bisa manfaatkan berbagai macam tools, dan juga ngopreknya gampang, karena tinggal menggunakan Jupyter Notebook atau Google Colab, itu juga langsung bisa. Tapi dari sisi yang lain, ketika ada orang MIPA atau Science itu mengajar, mereka lebih suka R. Ketika saya tanya, loh kenapa Pak lebih suka R? Karena ternyata bagi orang statistik, R itu lebih statistik dibandingkan Python. Dalam arti modul-modulnya untuk statistik lebih banyak, mereka lebih suka mengolah datanya secara saintifik gitu ya. Tapi ketika ditanya untuk dari awam lebih cocok yang mana nih? Ketika itu saya ujikan ke mahasiswa saya, mereka lebih memilih jadi tim Python, bukan tim R. Bukan berarti R lebih jelek ya, bukan masalah itu. Kenapa? Karena tadi learning curve-nya kalau Python itu relatif lebih mudah. Mereka bisa mulai start dari bahkan dari nol gitu ya. Dan bahkan library-nya banyak yang bisa tinggal dipanggil dulu. Jadi kan ibaratnya kalau pembelajaran kan kita harus tahu dulu nih, ini sebenarnya output-nya bisa seperti apa. Baru kalau mau ngoprek lebih dalam, bisa dioprek library-nya. Jadi secara umum, untuk awal ya saya lebih rekomend Python. Bukan karena R lebih jelek ya, tapi karena R itu lebih mudah aja dipelajari. Dan library-nya juga banyak, dan kita instalasi tools-nya tidak sulit. Itu yang utama. Kalau R ya rada lumayan lah ya. Kalau Python kita dengan mudah lah dapat tools-nya seperti itu. Anaconda itu sudah gampang sekali install. Oke, thank you Maria. Iya, benar-benar sangat menarik sih. Kalau berdasarkan pengalaman saya juga,
belajar Python tuh lebih simpel. Dalam 2 minggu udah bisa bikin script yang bisa masuk ke production. Dan setuju juga, library-nya lebih banyak. Dan kalau R itu memang sangat-sangat statistik sekali. Kadang-kadang kalau kita nggak punya background statistik akan susah sih nanti untuk melakukan data analisis. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan untuk Pak Juan. Pak Juan, mau tanya dong dari Andri. Dari data COVID-19 yang disajikan, bagaimana sih caranya mengidentifikasi klaster COVID dari data mapping itu? Oke, ini mungkin saya langsung jawabnya singkat aja ya, soalnya bisa cukup mendetail, dan ini kan kita ngurusin COVID udah setahunan ya sekarang ya, dari Maret. Kalau saya pribadi sih udah di Januari ya, jadi sebelum COVID rame, saya udah mulai antisipasi, saya kan lama di Singapura juga, jadi saya tahulah perkembangannya dan bagaimana government-nya di konteks misalkan di China, di Taiwan, di Singapura, Malaysia itu mengambil kebijakan gitu kan. Jadi saya sudah agak antisipasi, saya udah lihat-lihat, saya udah ngeliatin data-data COVID secara umum ya, tidak hanya di Indonesia gitu kan. Nah, jadi mengenai cluster ini kan cara melakukan cluster juga beda-beda, dan saya nggak tahu ya yang di refer di sini cluster ini yang mana, soalnya di website itu bukan berubah-ubah tapi terupdate terus gitu loh. Jadi pernah kita bikin cluster persebaran, pernah kita bikin juga cluster zona rawan gitu kan ya. Jadi macam-macam sih, kita pernah pakai nearest neighbor juga gitu kan ya untuk untuk melakukan analisis seperti itu gitu kan. Jadi macam-macam gitu. Jadi ada clustering metode-metode yang kita lakukan, yang kita kerjakan gitu kan ya. Juga pernah ada clustering berdasarkan demografi, radius, itu juga ada risk modelnya. Jadi anggaplah kayak misalkan kayak kita di bank gitu kan, pengen tahu nih customer yang rentan nggak bayar mana gitu, itu ada gitu. Jadi kita pakai variabel, misalkan ada variabel jumlah positif COVID, jumlah elderly ya, orang senior citizen di sana, juga ada jumlah ini ekonomi yang mungkin rentan. Nah, itu kita bikin ini juga zona resiko gitu ya. Makanya itu pernah ada peta zona rawan. Nah, itu sih beberapa contoh. Jadi kalau saya ditanya ya macam-macam gitu, teknik-teknik, model-modelnya, pertimbangan-pertimbangan, dan itu juga sifatnya ini ya, istilahnya moving pieces. Dalam arti dengan bertambahnya data, dengan kita bekerja sama dengan lebih banyak dinas, lembaga riset dan sebagainya, itu cara kita melakukan clustering, modeling pun beda-beda gitu kan. Nah, mungkin kalau clustering sih setahu saya sih nggak terlalu sangat ini banget ya, kami develop itu cukup praktis ya. Jadi ya udah, begitu udah ada beberapa opsi ya udah kita tampilin di sana. Kalau di sekarang ada sih kayaknya yang zona rawan, kalian bisa, teman-teman bisa lihat. Yang lebih mendalam mungkin sedikit di luar pertanyaan, yang lebih forecasting sebetulnya. Nah, forecasting itu memang topik yang rumit ya, dan sekaligus polemical gitu. Jadi tapi di saat yang sama lebih menarik gitu, mau dikaji secara keilmuan. Jadi itu makanya pernah ada beberapa jurnal dari Smart City, dari tim data yang sudah publish juga di level nasional dan juga di level ini internasional, termasuk dampak PSBB dan sebagainya. Jadi mungkin itu sedikit tanggapan singkat dari saya. Jadi ya singkatnya sih beberapa faktor dipertimbangkan, teknik-teknik clustering secara umum dari sisi so-called data science ya, pernah kami coba juga, cuma nggak semua kami publish ya, soalnya kami pengen memastikan nih yang make sense yang mana gitu. Biasa ketika sudah ada clusteringnya, kami share gitu kan ke dinas kesehatan. Mungkin yang bertanya di sini mungkin ada kepikiran juga ya mengenai kontak erat. Itu kontak erat pernah kami coba juga ya, cuma kan yang namanya Jakarta ya cukup banyak ya, plus minus 10 juta orang gitu kan, nge-track satu-satu susah gitu. Pernah sih dibuat dalam level pilot ya, jadi kita bisa tahu sampai level 3, jadi kalau saya positif tertular, saya ketemu siapa lagi sampai 2-3 level setelahnya itu pernah di-trace gitu. Tapi itu cuma bisa berlaku di beberapa puskesmas atau daerah aja, sebab ini tidak terlalu sustainable ya untuk dilakukan oleh kondisi saat ini secara makro. Idealnya sih ada ya kayak di mungkin di Singapura, Korea Selatan atau di Jepang yang melakukan tracing seperti itu. Cuma ya tidak terlalu ideal, sehingga itu masih sebagai ini ya kajian atau eksplorasi internal aja, itu tidak ditampilkan secara publik. Tapi itu beberapa contoh yang pernah kami lakukan ya terkait clustering. Itu tanggapan saya, Mbak Maria. Wow, oke Pak. Terima kasih tanggapannya. Saya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kebetulan untuk Pak Juan lagi nih, Pak Juan. Gantian dong, Mbak. Gak apa sih, kan? Bercanda. Selamat malam, Pak Juan. Dari Deris Febian. Sebentar, saya scroll dulu. Nah, pertanyaan dia, berapa sih Pak total tim di Jakarta Smart City? Dan kalau boleh di-share, struktur organisasinya seperti apa? Terima kasih, Pak.
Oke, biasa kasih ini ya slide kalau yang sifatnya lebih formal gitu. Cuman ya di sini kan lebih semi formal, jadi saya nggak tunjukin. Ada sih slides-nya gitu ya. Dan memang mungkin biasa yang nanya seperti ini ada pertanyaan juga ya curious gitu. Kalau namanya pergantian kepemimpinan dampaknya seperti apa? Ini kan Smart City udah sejak 2014-2015. Saya selalu jawab ya sama lah ya. Kita kan di organization juga berubah ya. VP-nya berubah, head-nya berubah, C-level-nya berubah gitu kan. Jadi kalau disikapi secara profesional sih ya nggak masalah gitu selama objektifnya atau matriksnya jelas. Itu satu gitu kan. Dan kedua, kalau timnya dulu-dulu sih sekitar 80 sampai 100 ya. Cuma kan gara-gara nih kita menjadi BLUD tadi ya, Regional Service Hub atau Badan Layanan Umum Daerah, sehingga sekarang udah hampir mau, seingat saya ya, 200 sih jadi ya. Jadi sekitar antara 150 sampai 200. Soalnya ini kita baru hiring juga. Jadi mungkin sedikit promosi ya. Jadi 99 posisi ini di bulan Januari yang apply 26.000 gitu. Ini sambil sedikit cerita ya. Jadi saya itu bikin risk model atau ini weightage modelingnya untuk ngefilter. Soalnya kita ada beberapa kriteria gitu. Karena itu lumayan lah jadi pembelajaran gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau strukturnya sih lagi di upgrade ya, dalam arti kan kita menjadi BLUD. Jadi ada tim data, ada tim product research, ada tim ID development, ada tim network, ada tim marketing, tim komunikasi, tim legal, and so on. Jadi ada sekitar 10 ya tim di Jakarta Smart City. Ini belum bicara dinas-dinas lain. Soalnya kan Smart City di bawah Dinas Komunikasi Informasi Statistik. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu sih jawaban dari saya supaya semoga bisa memberikan sedikit ya gambaran. Kalau mau dilihat struktur organisasinya sih besok-besok kami soalnya lagi revamp ya our corporate website. Jadi besok-besok pasti akan ada termasuk ya profil-profil orang-orang di dalamnya juga ada. Kira-kira seperti itu. Jadi tunggu aja. Mungkin harusnya sih kalau plannya berjalan sesuai rencana Maret, April, Mei lah sekitar situ, dan kita mau launching juga research ini ya, research website dari Smart City ini, sedikit iklan ya, jadi udah kerjasama dengan Dikti juga, jadi ya kayak kampus lah ya, bisa publish jurnal, nah pengennya Smart City bisa mempublish hal-hal seperti itu juga. Itu sih dari saya, thank you. Wah, menarik Pak, nggak kebayang gimana caranya itu handle 25.000 resume kalau nggak ada dalam seminggu loh ya, dalam seminggu, dan itu perlu di-filterin soalnya ya belakang aja internal referral kan juga banyak gitu kan, jadi kalau mekanisme filteringnya nggak profesional ya kita juga bisa ada backfire gitu kan, ya itu kendalanya, dan ya sekaligus kesempatan ya tim data untuk bisa contribute further ya dalam situasi seperti itu. Tadinya pengennya sih ke masing-masing divisi aja, cuma kalau cuma 10-20 orang sih bisa, tapi begitu 26.000 ya udah nggak bisa kan, perlu semacam metodologi data yang bisa lebih baik ya dalam proses itu semua. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Adi. Wah, ini nggak ada namanya. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih peranan data di non-data role? Contohnya, apa sih peranan data di dunia jurnalisme? Nah, mungkin Pak Adi bisa cerita nih, Pak Adi. Oke, ya, kebetulan ini Maria, kebetulan saya pernah menguji tugas akhirnya 2 orang mahasiswa saya, itu berkaitan dengan mereka gather atau grab atau wrap data dari situs berita. Ini tentu berkaitan langsung dengan jurnalisme ya. Jadi ini saya cerita sedikit. Yang pertama itu yang pertama dia berusaha mencari berita info tentang salah satu klub Liga Inggris. Jadi dia pengen buat sebuah summary gitu ya. Pengen buat sebuah summary dari berita-berita yang sudah ada dari tahun sekian sampai sekian, klub ini historinya seperti apa, pernah terjadi kejadian apa aja. Ya, tentunya ini cukup unik ya. Waktu saya nguji, saya bilang, oke, tolong kamu scooping yang jelas tahun berapa sampai berapa. Karena kalau enggak, pasti melebar kemana-mana. Oke, yang kedua, ini menggunakan sentimen analisis. Waktu itu ada sebuah kejadian di satu kota, ingin menggunakan data-data yang ada itu untuk menganalisa sentimen dari yang ada ini, kira-kira mengarah kemana nih. Nanti pilkada, siapa nih yang menang. Nah, itu. Jadi sebenarnya dari itu dunia jurnalis, itu peranan data bisa juga dengan ini. Kita misalkan mau buat berita-berita tentang sepak bola, tentang olahraga, ini kan sekarang lagi marak ya. Contoh, 10 transfer termahal pemain dari tahun 1983 sampai tahun 2017. Nah, itu bisa kita ambil tuh datanya sebenarnya kalau ada di internet. Kita bisa gather semua data yang ada. Kita menggunakan web scraping gitu ya. Setelah itu kita mulai olah, dan akhirnya kita bisa dapat nih transfer termahal pemain sepak bola dari tahun 1983 ke 2017
ini apa aja. Dan di situ akhirnya jadi sebuah berita baru. Jadi di situ penanganan data kita bisa apa? Kita bisa scraping data yang ada untuk kita buat sebuah berita baru atau kita bisa mensummary-kan. Mungkin teman-teman yang ada di sini nih lahirnya tahun 2000 ke atas, nggak pernah tahu nih Diego Maradona itu hebatnya kayak gimana itu ya. Nah, caranya gimana ya? Kita bisa scraping dari internet, misalkan 10 fakta tentang Diego Maradona, muncullah itu sebuah berita baru. Jadi kalau dari saya dunia jurnalisme ini justru menarik. Kita bisa scraping yang ada di web untuk kita bisa olah jadi sebuah berita-berita yang baru dan lebih aktual. Ibaratnya mereka yang suka sepak bola bisa mempelajari nih histori dulu sepak bola seperti apa. Atau kalau basket, dulu kan ada pemain zaman saya itu yang saya favorit itu Michael Jordan. Mungkin teman-teman yang sekarang nggak tahu Michael Jordan itu sehebat apa sih gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita scraping dari YouTube, dari mana-mana. Kita tampilkan jadi satu berita baru loh, 10 fakta tentang Michael Jordan. Jadi menarik di dunia jurnalisme ini. Apalagi kan sekarang web untuk berita berada di mana-mana kan. Jadi dengan mudah kita bisa scraping datanya untuk kita summary lagi untuk jadi sebuah berita baru. Oke, dan juga mungkin yang terbaik salah satu sentimen analisis juga ini. Jadi kita bisa menganalisis sentimennya itu ini kayak gimana sih arahnya gitu ya. Oke, jadi data itu bisa dipakai sama semua orang ya Pak ya? Bukan hanya orang-orang yang terlibat di dunia data, bahkan sama orang-orang yang mungkin secara nggak langsung setiap hari itu mereka juga udah pakai data kan untuk membuat keputusan. Betul, itu kan kalau saya pernah lihat salah satu videonya pendirinya Alibaba si Jack Ma, data teknologi itu berbicara bukan masalah I have, you don't have, but you have, I'm not necessary to have. Jadi mungkin saya nggak punya datanya, tapi bisa jadi dari data yang ada saya bisa tahu apa nih yang lagi tren, gitu. Oke, terima kasih Pak Adi. Balik lagi nih ke Pak Juan. Pak Juan, ini ada pertanyaan dari JDPK Arifudin. Pak Juan, salah satu tantangan di pengelolaan data di pemerintah adalah karena SDM adalah manajemen SDM karena adanya mutasi pegawai yang cukup tinggi. Strateginya Bapak untuk mengatasi hal ini seperti apakah? Ya, oke. Mungkin saya jawab agak praktikal ya. Tadi saya juga lihat-lihat, saya lupa-lupa ingat yang mana ya. Kayak dari instansi pemerintah, saya lupa dari Kemenkeu atau mana ya tadi ya. Atau mungkin Bappenas. Saya juga pernah isi beberapa sesi sih di Bappenas dan juga Kemenkeu. Mungkin bahkan pernah ketemu saya kali ya. Mohon maaf kalau saya nggak ingat satu-satu ya. Jadi nanti saya jawab ya. Jadi mengenai mutasi, perpindahan dan sebagainya sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya. Terutama kalau di Indonesia saya lihat bahkan lebih cepat lagi ya pindah-pindahnya, terutama untuk orang yang baru kerja 1 sampai 5 tahun gitu. Jadi ada yang 6 bulan gitu ya, 8 bulan, 12 bulan udah pindah. Dan sedikit cerita di Smart City kan kami juga istilahnya ada mekanisme tenaga ahli ya, jadi bukan ASN gitu. Jadi arrangement-nya agak beda gitu. Jadi kayak vendor ya, jadi ada kontrak dan sebagainya gitu. Jadi karena hal itu memang turnover cukup tinggi sebetulnya, terutama tahun-tahun tertentu ya, pergantian kepemimpinan dan sebagainya pernahlah terjadi hal-hal seperti itu. Cuma bukan berarti itu tidak bisa diapa-apain gitu. Kita bisa kembangkan. Jadi mungkin kalau sifatnya aturan government mungkin saya nggak terlalu komen banyak ya di forum ini. Jadi mungkin saya lebih komennya ke arah bagaimana sih minimal dalam cakupan kita lah ya, tim kita bisa buat menjadi lebih kondusif dan knowledge transfer-nya jalan gitu. Nah, kalau saya tuh makanya tadi saya bilang ya, saya pengen pakai agile methodology gitu atau kayak semacam weekly cadence gitu. Nah, ini mungkin kalau di konteks pemerintahan agak asing. Kalau pemerintah ini mungkin bagi di sini pemerintah taunya KSD, kegiatan strategis daerah gitu ya, rencana jangka panjang, target B03, 06, 09, 012 itu kayak semacam target triwulan lah. Itu kan seperti itu. Nah, kalau saya sih enggak, saya breakdown itu tetap ada. Saya tahu jangka panjangnya seperti apa, tahunannya seperti apa, triwulannya seperti apa, tapi saya turunkan, saya zoom in lagi sampai level detail ke level mingguan dan bahkan sekarang harian gitu. Kenapa? Soalnya kita perlu bikin nulis ini sekarang kayak semacam bukti, bukan bukti kerjaan sih, tapi milestone ya, milestone harian apa, ada nggak sih sesuatu yang kita bisa highlight gitu kan. Nah, kalau ini secara habit atau proses nggak dibentuk ya nggak bisa gitu kan. Jadi makanya saya dorong ada ya weekly planning atau kayak semacam agile story point gitu ya. Jadi Senin kita planning, Rabu kita follow up, cek gitu ya, midweek check, terusnya Jumat kita closure gitu kan. Ya udah diiterate
seperti itu gitu kan. Dan ketika sharing kan ketahuan nanti progresnya seperti apa. Kalau ada beberapa yang resultnya udah cukup kelihatan, nggak harus 100% ya, mungkin baru setengah, tapi udah mulai ada bentuknya, ya nggak apa, dipaparin aja gitu, di-share aja gitu kan. Dan dari sana nanti orang akan tahu gitu kan. Dan juga saya juga banyak juga mengerjakan training lintas sih. Tadi satu divisi doang atau satu orang. Jadi saya bilang aja ke semua head atau manajer yang, ini saya mau bikin training ini, ada yang mau ikut nggak? Tadi cuma 2-3 orang, sekarang jadi berapa tuh? Terakhir 70-80-an, ya lumayan gitu kan yang ikut. Jadi mana hal seperti ini bisa diakalin sebetulnya. Cuma ya kita ini aja sih, coba kreatif-kreatif aja, masih sesuai dengan aturan, tapi kita gunakan ya inilah ya, inovasi, fleksibilitas untuk bisa mengembangkan tim dan juga bisa bermanfaat bagi tim yang lain. Mungkin itu sih jawaban atau tanggapan singkat saya. Thank you. Oke, terima kasih Pak Juan. Nah, pertanyaan kita 2 pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan yang sekarang ini untuk Pak Adi. Pak Adi, gimana sih caranya bisa mendapatkan business insight bagi orang yang mau jadi data scientist tapi background-nya teknis? Gimana caranya bisa ngomong sama business user? Itu Pak Adi pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan yang paling challenging ini. Ini pun juga yang selalu saya hadapi ketika menghadapi mahasiswa nih. Ya itu mungkin mahasiswa saya gimana-gimana karena rumpun kami masih teknik gitu ya. Jadi mereka pun masuk dengan ekspektasi teknis dia. Padahal saya selalu bilang kemampuan teknismu hebat itu juga harus diimbangi dengan kemampuan komunikasi gitu ya. Nah, kemudian ini gimana nih caranya kita bisa dapatkan business insight? Tentu kita harus mempelajari domain yang kita mau analisis. Sebagai contoh nih, misalkan saya tadi menganalisis punya teman saya yang di supermarket nih. Waktu saya pertama kali analisis, itu saya bingung. Kok ada itu loh, item yang sebulan itu laku lebih dari 2.000 piece, tapi harganya cuma Rp1. Bagi saya itu data seperti itu. Bagi saya kalau saya cuma pakai metode data science atau statistik, langsung saya delete. Oh, apa ini? Pasti nyelek-nyelek ini atau ini memperjelek data. Tapi akhirnya saya karena curious, kok tapi yang kayak gini kok banyak? Ini apa ini? Saya tanya ke teman saya. Ini item-item gini itu maksudnya apa ini? Ada barang yang lakunya sebulan bisa 2.000, 3.000 piece, harganya kok Rp1. Jawabannya, gini loh Adi, ketika saya jual barang yang tadi lakunya 2.000, 3.000 piece itu selalu saya inginkan di situ. Tahu nggak kira-kira bisa nebak nggak Maria? Itu barang apa yang laku 2.000, 3.000 piece tapi harganya cuma Rp1? Masa kantong plastik, Pak? Bukan kantong plastik gampang. Bukan, amplop. Oke. Terus, wow. Jadi amplop. Jadi misalkan ada customer-nya beli seperti apa ya, yang dari bahan-bahan yang dari kertas, sama dia dikasih amplop itu gratis. Apalagi di masa COVID. Nah ini kan, jadi kan untuk mengurangi potensi dikasih amplop gitu ya. Ya. Waktu bagi saya ini kan nggak make sense. Masa amplop harganya Rp1 laku 3.000 biji. Kan kalau dari istilah data saya delete aja. Tapi kan nggak boleh dong saya delete aja. Harus akhirnya tanya, ini case-mu ini gimana ini? Kok ada barang yang kayak amplop, terus lagi ada bukan kantong plastik, ada satu lagi kayak catatan memo itu. Jadi misalkan ada customer yang beli, itu dia kan punya kayak sticky note itu tempelkan ke kreseknya customer. Itu ternyata dihitung sebulan habisnya berapa. Oke. Nah, jadi case-case seperti itu yang dilakukan apa? Kita harus komunikasi ke si user ini. Bisnisnya kayak gimana sih? Jadi kita jangan keburu-buru langsung data delete gitu aja. Kalau dari naluri saya sebagai seorang engineer atau dari bidang AS, wah data ini jelek, delete aja. Tapi ternyata apa? Itu ada bisnis insight di balik itu. Oh, ternyata cara dia untuk menghitung jumlah amplop yang dia berikan secara cuma-cuma ke user sebulan itu seperti itu. Kayak gitu. Jadi kita harus berusaha memahami. Ketika kita ada data, kita jangan terburu-buru melakukan judgement. Wah ini delete aja. Tapi kita berusaha memahami ini ada bisnis apa. Dan ketika kita sebelum menganalisis, ada baiknya kita komunikasi dulu dengan si user atau klien kita ini. Agar kita bisa tahu bisnis prosesnya gimana. Ini how to your business run. Karena itu penting. Karena kalau enggak ya kita tadi main hasil hajar aja, habis tuh. Jadi kalau dari saya itu ya, jadi
Jadi data scientist untuk pertama kali ketika kita menganalisis harus tahu dulu nih komunikasi yang penting. Dan tadi juga Pak John bilang kan negosiasi. Negosiasi ini penting juga ini. Kira-kira datanya sebatas mana yang mau dianalisis gitu. Oke, mungkin itu dari saya seperti itu, Maria. Oke, ya Budi. Jadi jawabannya Budi, pelajari bisnis prosesnya. Dari situ nanti kamu bisa mulai tahu nih gimana sih caranya bisa bikin business insight atau berkomunikasi dengan bahasa bisnis. Oke, nah pertanyaan terakhir untuk Pak Juan dan Pak Adi. Apa sih beda paling mendasar dari data analis, data engineer, dan data scientist? Wah, ini pertanyaan ini Pak, pertanyaan yang ditanyakan sama 3 orang. Mereka mau tahu nih. Boleh? Mau Pak Juan dulu, boleh? Oke, singkat aja lah ya. Ini kayak pertanyaan sejuta umat dari dulu tiap event. Biasa saya dapat pertanyaan seperti ini. Biasa modelnya macam-macam. Bagaimana menjadi data analis, bagaimana menjadi data scientist, bedanya apa? Kalau saya mau pindah bisa enggak? Ini variasinya banyak gitu ya. Saya sederhana aja lah ya. Saya kan tadi udah bilang juga di penjelasan saya, setiap organisasi bisa beda-beda. Ada data analis yang lebih condong campuran ada ke engineering-nya. Ada juga data engineering yang merangkap data scientist. Ada data scientist yang ngoprek-ngoprek ke database gitu ya, terusnya data pipeline dan sebagainya, macam-macam gitu kan. Cuma kalau saya ini ngomong simplified ya, jadi dari diagram saya itu kan ada tuh sebenarnya irisan-irisannya dan kelihatan sih sebetulnya. Cuma saya emang sengaja nggak mengelaborasi sangat mendetail ya. Jadi mungkin di sini saya akan sebutkan aja dengan sederhana gitu. Pertama, kalau bisnis analis dia harus tahu matrix ya, business matrix, and also ini ya concrete recommendation, so what gitu loh for the business or for the organization. Jadi itu yang mungkin penting gitu nggak. Jadi nggak cuma bikin paparan atau bikin slides atau bikin dashboard, tapi apa nih mau ngapain gitu dari sini. Nah ini mungkin bisa analis gitu ya. Kalau data engineers ya pasti kan dia lebih ke belakang dalam arti ngomongin database, pipeline, governance, security, akan ke sana sih mainnya. Nanti data jadi pun macam-macam, ada yang lebih ke ingestion, warehouse gitu kan ya, macam-macam. Nanti kalau mau didetailin lagi ke data lake, data mart gitu kan, itu data engineering. Ketiga, kalau data scientist, kalau saya pakai ini ya simplified version sih ya data model kali ya, itu mungkin kata kuncinya, dan bagaimana model itu bisa berguna, model itu bisa productionalize ya, bisa digunakan secara nyata gitu kan, dan juga bagaimana model itu bisa membuat keputusan, itu saya rasa adalah implikasi-implikasi melihat seberapa capable data scientist tersebut gitu kan. Karena data analis saya lihat sebetulnya lebih umum gitu ya, lebih istilah tergantung company yang ini bisa lebih bisa lebih fleksibel. Dalam arti saya sih ngelihatnya dia harus tahu database, visualisasi gitu. Certain model ada juga yang simple, dia mungkin nggak harus yang membuat keputusan ya, tapi tergantung company. Kadang ada data analis itu yang saya lihat sangat kompeten dan justru sangat bagus ya, dia sudah melakukan fungsi bisnis analis gitu, atau bahkan business decision maker, karena analisnya bagus gitu, analisnya bagus, jelas, ya udah harus ini dari 3 pilihan ini loh, pilihan pertama pro and kontra jelas, analisnya jelas, rekomendasi jelas gitu kan, yaitu ada yang seperti itu. Tapi saya tahu juga ada data analis yang karena keterbatasan perusahaan, kayak contohnya di Smart City pernah ada kami susah banget dapat data engineers gitu kan, akhirnya harus ngoprek juga sih data analisnya gitu kan. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan saya, mungkin nggak sangat komprehensif ya mewakili setiap situasi, tapi mungkin secara simplified ya itu bisa memberikan sedikit gambaran. Oke, thank you Pak. Pak Adi mau ditambahkan? Oke ya, mungkin ini sebenarnya sama dengan Pak Juan, setuju, itu pertanyaan sejuta umat sih, bahkan mahasiswa saya pun sering tanya nih, apa Pak bedanya data engineer, data analis sama data scientist ini? Apa sih yang membedakan? Bukankah seorang analis juga perlu seperti ini, seperti itu? Kalau dari saya sih, simplified-nya ketika kita ngomong data engineer, berarti dia tugasnya adalah mengambil data-data kita. Seperti kita ketahui, kadang source of data itu bisa macam-macam, bukan cuma dari satu database. Bisa dari beberapa database. Contoh kita misalkan punya, kayak contohnya minimarket yang di sekitar kita itu kan banyak. Mereka mungkin punya data mart. Tugasnya data engineer adalah mereka bisa gather data itu. Jadi lebih banyak ke aspek teknis bagaimana mengambil data, atau mungkin kalau disimplified bisa lebih ke arah infrastruktur datanya itu mereka yang menyiapkan. Ketika nanti sudah siap, diberikan ke data analis. Nah, di data analis ini mereka sebenarnya juga melakukan fungsi yang mirip,
kadang mirip tapi kadang bisa dipisah ya, yaitu mereka mulai pre-processing data, cleaning data, melihat datanya ini banyak yang ada null value-nya enggak atau ada yang missing value. Data analis harus membersihkan itu dulu. Kemudian ketika siap, barulah diberikan ke data scientist, dan di sinilah peran data scientist bukan cuma sekedar analisis pakai query ya, pakai select bintang atau apa. Kita tentu bisa berharap lebih. Kenapa mereka bisa membangun model dari data ini seperti apa sih? Atau kalau zaman sekarang lebih kerennya machine learning modelnya mau kayak gimana itu ya. Sehingga ketika ada data yang baru, rekomendasinya bisa mendekati real time. Jadi kalau saya lebih penekanan, data scientist itu salah satunya adalah mereka harus bisa mendeploy sebuah model untuk machine learning-nya mau seperti apa. Dengan data analis, mereka lebih ke data preprocessing-nya untuk menyiapkan supaya datanya ini sudah matang sehingga siap dibangun modelnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Maria. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Juan, terima kasih Pak Adi sudah menjawab banyak sekali pertanyaannya. Semoga pertanyaannya terjawab semua ya teman-teman. Sebelum kita closing, saya butuh waktu 2 menit untuk pengumuman pemenang dari data visualization competition kemarin. Pak Adi sama Pak Juan sebentar ya Pak ya, kita umumin pemenang dulu. Jadi dari ratusan visualization yang masuk ke kita, ada 3 pemenang. Nanti pemenang ini akan kita hubungi via email ya, untuk konfirmasi pengiriman hadiah. Pemenang ketiga, data analis dari Blibli, Erik Wijaya. Selamat ya Erik. Visualisasinya lagi ditunjukin kah? Oke. Ya. Thank you, Tanti. Ini visualisasi yang dibikin sama Erik tentang Indonesia dalam data. Wah, ini mungkin related sekali nih dengan Pak Juan. Oke, itu pemenang yang ketiga. Pemenang yang kedua, wah, ini menarik nih. Pemenang yang kedua adalah Junior Data Analis dari Jawa Barat Digital Service, Revaldo Wangistu. Selamat ya, Raveldo. Selamat ya, Raveldo. Nanti kita akan kirim email untuk konfirmasi alamat. Dan yang ditunggu-tunggu, wah, kayaknya kita banyak sekali dari pemerintahan ini. Pemenang pertama kita adalah Bapak Arifudin dari Kementerian Keuangan, Kepala Seksi Pelaporan Keuangan Daerah. Selamat Bapak Arifudin, selamat Raveldo, selamat Erik. Terima kasih sudah berkontribusi untuk mengikuti kompetisi kita. Untuk teman-teman yang masih belum menang, nanti kita bisa lanjut lagi di kompetisi selanjutnya ya. Oke, saya mau mengucapkan atas nama semua pembicara, atas nama semua panitia, thank you also for Tableau. I think saatnya kita tutup event kita malam ini. Terima kasih sekali untuk Pak Adi dan Pak Juan. Untuk ininya sangat membantu, sangat jelas, sangat clear pesan dan pembelajarannya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Ya, thank you. Bye-bye. Terima kasih semua ya. Happy weekend. Thank you everyone. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Juan. Thank you. Terima kasih Pak Adi, Pak Thank you. Juan. Stay safe.